Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Septiana. Saya dari program studi D3 Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Jadi dalam video ini kita akan membahas salah satu logam, yaitu timbal atau Pb. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis obat tradisional yang dibimbing oleh Ibu Zuri Rismiarti. Obat tradisional dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jamu, yang kedua adalah OHT atau obat herbal terstandar, yang ketiga adalah fitofarmaka. Pada kali ini kita akan membahas tentang jamu. Jamu dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan leluhur yang disusun dari berbagai tanaman obat yang jumlahnya cukup banyak. Berkisar antara 5-10 macam, bahkan bisa lebih. Jamu merupakan ramuan tradisional yang telah lama dikenal luas oleh masyarakat sebagai salah satu upaya pengobatan. Bisa untuk mengobati penyakit ringan, mencegah penyakit, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Salah satu produk jamu yang sering dijumpai atau sering diminati oleh masyarakat adalah jamu pegelinu. Menurut data dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2014, terdeteksi ada beberapa cemaran logam seperti Pb atau timbal, Cd atau kadmium, Hg atau merkuri, As atau arsen yang terdapat dalam jamu. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan analisis cemaran logam tersebut dalam suatu produk jamu. Dalam video kali ini akan membahas tentang 5 hal. Yang pertama adalah pengertian obat tradisional. Yang kedua adalah manfaat dari jamu. Yang ketiga adalah pengertian dari timbal atau Pb. Yang keempat adalah gejala dan penanganan apabila keracunan Pb. Yang kelima adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui kandungan cemaran logam, salah satunya Pb, dalam suatu produk jamu. Poin pertama yang akan dibahas adalah obat tradisional. Obat tradisional adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-temurun, dan berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat setempat, baik yang bersifat magic maupun berdasarkan pengetahuan tradisional. Obat tradisional dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jamu, yang kedua adalah OHT atau obat herbal terstandar, yang ketiga adalah fitofarmaka. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jamu. Jamu telah digunakan secara turun-temurun selama berpuluh tahun bahkan ratusan tahun. Namun, jamu belum didukung bukti ilmiah yang terstruktur terkait khasiat dan keamanannya. Padahal jamu sendiri harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama yaitu aman, yang kedua berkhasiat berdasarkan data empiris atau berdasarkan pengalaman, yang ketiga memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Persyaratan mutu tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM nomor 12 tahun 2014, di mana cemaran logam Pb adalah harus kurang dari 10 mg per kilogram, cemaran kadmium atau Cd harus kurang dari 0,3 mg per kilogram, dan cemaran As harus kurang dari 5 mg per kilogram, ataupun cemaran Hg juga harus kurang dari 0,5 mg per kilogram. Poin kedua yang akan dibahas yaitu manfaat jamu. Manfaat jamu sebenarnya tergantung dari jenis jamu tersebut. Misalnya jamu pegalinu yang memiliki manfaat untuk menghilangkan pegalinu, nyeri otot, dan tulang. Tetapi pada umumnya jamu memiliki manfaat yang sama, yaitu menurunkan kadar gula darah, meringankan rasa tidak nyaman akibat infeksi saluran kemih,
meredakan peradangan sendi, dan mencegah demensia. Poin ketiga yang akan dibahas yaitu timbal atau Pb. Timbal adalah logam berat yang beracun. Logam Pb ini memiliki bentuk padat yang tahan korosi, berwarna putih kebiruan mengkilap, lunak, memiliki kerapatan yang besar, mudah ditempa, dan mempunyai titik lebur rendah yaitu 327,5 derajat Celcius. Hal yang sering terjadi yaitu keracunan timbal. Keracunan timbal adalah kondisi serius dan biasanya terjadi akibat paparan dalam jangka panjang. Kondisi ini terkadang dapat berakibat fatal dan menyebabkan gangguan mental dan fisik yang parah. Selain itu, paparan dari logam timbal sendiri bisa mengakibatkan kelelahan, kelesuan, gangguan iritabilitas, gangguan menstruasi, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, dan sulit tidur. Poin keempat yang akan dibahas yaitu gejala timbal. Timbal menyebabkan kerusakan otak dan ginjal yang dapat berakhir dengan kematian. Cara kerja timbal dalam tubuh yaitu menggantikan posisi kalsium sehingga timbal dapat menembus sawar darah otak, lalu mengurangi dan merusak selubung mielin yang membungkus neuron, mengganggu jalur pengiriman sinyal pada saraf, dan mengurangi pertumbuhan neuron dalam tubuh. Selain itu, timbal juga dapat menghambat enzim porfobilinogen, sintase, dan ferroketelase sehingga mencegah terbentuknya porfobilinogen dan mengikatnya besi ke protoporfirin 9 yang merupakan tahap terakhir pembentukan molekul heme. Sehingga keracunan ini juga dapat menyebabkan sedikit kenaikan tekanan darah dan dapat menyebabkan anemia, terutama pada penderita berumur menengah atau tua. Tetapi anak-anak pun juga bisa mudah menyerap timbal dan tidak dapat mengeluarkannya secara optimal. Seperti anak-anak biasa saja tidak sengaja atau menelan cat dinding yang terkelupas. Menurut beberapa penelitian, menemukan keterkaitan antara kontak dengan timbal dapat menyebabkan berkurangnya variabilitas denyut jantung. Bahkan pada wanita hamil, pemaparan timbal yang tinggi dapat menyebabkan keguguran. Selain itu, pemaparan yang tinggi dan terus-menerus juga dapat mengurangi kesuburan pria. Poin selanjutnya yang dibahas yaitu tentang penanganan apabila terpapar timbal atau Pb. Apabila kita keracunan timbal, maka kita dapat mengatasinya dengan dimercaprol dan asam dimercaptosuksinat atau DMSA. Apabila terdapat kasus yang lebih parah, maka diperlukan natrium kalsium edetat atau natrium kalsium EDTA. Digunakan EDTA karena lebih terikat pada timbal dibanding dengan kalsium, sehingga dalam tubuh obat ini akan melepaskan kalsiumnya untuk diganti dengan timbal, membentuk senyawa kelat dengan timbal yang akan keluar melalui urin. Untuk mengantisipasi penanganan timbal dosis tinggi, maka dapat dilakukan dengan membuang timbal yang telah tertelan dengan cara irigasi usus, yaitu membersihkan seluruh saluran pencernaan dengan cairan polietilen glikol volume besar. Kemudian bilas lambung atau penyedotan cairan lambung. Prosedur ini dilakukan dengan cairan salin yang dimasukkan melalui tabung nasogastrik yang telah dipasang ke tubuh penderita yang keracunan timbal dosis tinggi tersebut. Poin terakhir yang dibahas yaitu analisis Pb dalam jamu pegalinu. Analisis Pb dalam sampel jamu pegalinu dapat dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom.
di mana metode ini merupakan metode analisis kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan pada banyaknya radiasi yang dihasilkan atau yang diserap oleh unsur. Alat yang digunakan dalam metode spektrofotometri yaitu spektroskopi serapan atom, di mana alat ini digunakan untuk penentuan unsur-unsur logam yang berdasarkan pada penyerapan radiasi oleh atom logam dalam keadaan bebas. Prinsip alat ini didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi dari sumber nyala atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar atau ground state menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi. Berdasarkan jurnal yang ditemukan bahwa analisis logam berat seperti Pb dan Hg sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Gard dan Singh pada tahun 2012, di mana dari 19 sampel yang dianalisis, terdapat 16 sampel yang terdeteksi adanya logam Hg atau merkuri, dan 8 sampel terdeteksi adanya logam Pb. Sampel yang digunakan oleh peneliti tersebut yaitu sediaan herbal curna di pasar India. Tetapi juga banyak referensi dari jurnal lain yang menunjukkan negatif logam cemaran Pb dan Hg, di mana pada penelitian tersebut digunakan 6 sampel jamu pegelinu yang diambil di pasar Pekanbaru, tetapi didapatkan hasil bahwa 6 sampel tersebut negatif mengandung logam, dengan ditandai bahwa cemaran tersebut tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh BPOM Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sama, yaitu sama-sama menggunakan metode spektrofotometri. Logam Pb tersebut dapat terdeteksi dengan spektroskopi pada panjang gelombang yaitu 283,3 nanometer. Jadi, berdasarkan berbagai jurnal, ada yang menunjukkan hasil positif dan ada yang menunjukkan hasil negatif. Sehingga untuk lebih meyakinkan, kita perlu melakukan analisis cemaran logam dalam sampel jamu pegalinu menggunakan spektrofotometri serapan atom. Sekian video yang dapat disampaikan. Apabila ada kesalahan, semoga dapat diperbaiki di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.